Ya, Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kita masih melanjutkan topik pembahasan kita, sabotase Injil dengan menambahkan perjamuan dan sakramen ya. Kemarin kita sudah melihat tentang menambahkan dengan baptisan, dan orang sering yang perjamuan ini disebut dengan perjamuan kudus, sebutan orang untuk perjamuan ini, begitu. Nah, jadi maksudnya sabotase Injil ini apa? Maksudnya sabotase Injil adalah ini baik baptisan ini dijadikan sebagai prasyarat untuk keselamatan. Ini namanya sabotase, membelokkan Injil. Nah, karena ini orang bilang harus dibaptis, maka kita sebutnya menambah, gitu kan. Bukan berarti kita menganggap baptisan itu tidak penting, bukan. Baptisan penting, gitu. Bahkan nama gereja kita adalah Gereja Baptis Independen Alkitab. Ya, baptisan penting. Nah, tetapi kita berkata bahwa untuk masalah keselamatan itu bukan diperlukan ditambahi dengan baptisan. Tetapi baptisan itu harusnya dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan sebagai tanda dia ikut mati, dikubur, dan bangkit bersama dengan Kristus. Nah, itulah iman yang benar yang mendahului baptisan. Begitu. Nah, sekarang kita bicara tentang sakramen. Orang juga menyebut yang kedua yang kita bahas ini adalah sakramen. Tapi sekali lagi minggu lalu saya katakan bahwa Alkitab menyebutnya bukan sakramen. Karena ini adalah upacara yang diperintahkan Tuhan, maka baiknya ini disebut sebagai ordinansi gereja. Jadi sesuatu yang diperintahkan, upacara yang diperintah, seperti itu. Nah, bicara perjamuan kudus ini, ya, saya membaca di Google, gitu. Membaca di Google dan ketemu artikel begini. Saya bacakan. Ini artikel itu judulnya 7 tujuan perjamuan kudus dalam kehidupan Kristiani. Ya. Nah, jadi Anda bisa searching di Google begitu, ada 7. Nah, salah satunya ini saya akan bacakan begitu. Ya. Saya bacakan. Ini yang salah satu fungsi dari yang 7 tadi itu adalah menguduskan. Nah, ini menguduskan. Makanya saya berkata bahwa tema kita adalah perjamuan kudus ini menjadi salah satu hal yang dipakai iblis untuk mensabotase Injil. Gitu. Nah, artikel ini bunyinya begini. Menurut kepercayaan Kristiani, Yesus disalib 1 kali untuk selamanya. Dan tujuan dari perjamuan kudus adalah supaya kita mendapat buah-buah penebusan yang meliputi keselamatan, kesembuhan, pemulihan, dan lain sebagainya. Jadi fungsinya dalam pengudusan ini bukan cuma 1, gitu. Kemudian saya lanjutkan, saat Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhirnya bersama dengan murid-muridnya, ia mengatakan bahwa roti dan anggur yang ada di tangannya adalah tubuh dan darahnya. Nah, begitu punya artikel itu. Lanjutkan. Iman Kristiani, menurut penulis ini ya, iman Kristiani percaya bahwa saat Yesus mengatakan kalimat tersebut,
Maka roti dan anggur benar-benar merupakan tubuh dan darah Kristus yang memiliki kuasa untuk menguduskan. Maka dari itu sebelum perjamuan kudus, pendeta katanya kan. Jadi menurut dia, maka sekali lagi, maka dari itu sebelum perjamuan kudus, pendeta akan memastikan apakah kita percaya bahwa roti dan anggur merupakan tubuh dan darahnya. Dan apabila kita percaya, maka kita akan dilahirkan kembali dan hidup kita dibaharui. Yesus juga mengatakan bahwa Yohanes 6 ayat 54 bahwa siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya, maka ia memiliki hidup yang kekal. Nah, jadi kita nggak tahu berapa banyak Kristiani yang dia maksud, katanya orang Kristiani ya. Jadi yang dia maksud oleh penulis ini bahwa berpikir bahwa perjamuan ini bisa apa? Menguduskan, gitu kan, menyembuhkan penyakit. Mungkin kalau masalah menyembuhkan penyakit, ya kan, perjamuan ini bisa menyembuhkan penyakit. Ini harusnya kondisi sekarang ini orang ini pada meninggalkan kepercayaan ini, benar nggak? Gitu. Orang Kristen kena COVID, kasih perjamuan kudus, gitu, sembuh nggak? Nggak ada, gitu kan? Nggak ada. Gitu. Jadi tidak sembuh, gitu. Karena memang bukan untuk menyembuhkan, gitu. Nanti kita akan belajar dari Alkitab bahwa memang bukan untuk menyembuhkan, begitu. Jadi karena hari ini kita membahasnya masalah dengan sabotase Injil, maka kita fokus kepada masalah keselamatannya saja. Ya, jadi masalah keselamatannya bahwa yang berpikir bahwa kalau makan perjamuan kudus itu jadi lahir baru, begitu seperti yang ditulis tadi. Ya, dia mengutip Yohanes pasal 6, coba kita buka. Ya, Yohanes pasal 6. Tadi artikel yang kita baca itu memakai ayat 54 gitu. Tapi kita akan melihat dari ayat 53 gitu. Kita akan melihat dari ayat 53. Yohanes pasal 6 ayat 53 dan 54. Saya akan membaca. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Berarti masuk neraka apa masuk surga? Menurut penulis tadi masuk neraka, gitu kan? Karena tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Jadi yang nggak makan daging anak manusia dan minum darahnya tidak akan masuk ke dalam surga. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir apa? Zaman. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi, yang berpendapat bahwa kalau tidak makan perjamuan kudus itu masuk neraka, itu berdasarkan ayat ini. Jadi, makan yang dimaksud mereka makan dan makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus itu terjadi pada saat apa? Perjamuan itu dilakukan. Yes.
Mereka berpikir seperti itu. Jadi, kalau tidak makan ini, tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya, sebenarnya persoalannya ini adalah arti atau maksud dari kata makan ini, gitu. Makan atau minum ini. Ya, kan? Ini arti literal kah atau arti perumpamaan? Ya. Kira-kira ini arti literal atau arti perumpamaan? Kalau arti literal, ya kan, arti literal berarti gitu kan, ini daging Tuhan Yesus dimakan. Nah, itu arti literal. Ya enggak? Darah Tuhan Yesus itu yang tertetes dari apa? Dari lubang pakunya itu ditetesin gitu, ditampung, itu diminum. Ya kan? Itu namanya arti literal. Ya. Tetapi itu kan tidak mungkin begitu. Petrus memang makan dagingnya Yesus, ya, di tangannya digigit, dikunyah, gitu. Kalau itu terjadi, maka Petrus itu kanibal. Ya enggak? Dia kanibal. Makan daging orang. Makan daging manusia ini. Tetapi tidak demikian. Tentu ini artinya ini bukan literal. Ya, bukan literal. Memang Tuhan banyak kali berbicara kepada orang yang tidak percaya itu secara perumpamaan, gitu, secara perumpamaan. Kenapa Tuhan Yesus berbicara kepada perumpamaan, dengan perumpamaan kepada orang-orang yang menentang Dia begitu? Sebelum kita kembali lihat Yohanes ini, coba kita lihat ini Matius pasal 13. Nah, ini biar mengerti dulu bahwa tidak semua arti di dalam Alkitab itu harus diartikan literal, begitu. Memang Tuhan sering juga bukan memakai arti literal, tetapi berupa perumpamaan. Matius pasal 13. Dari ayat 10 sampai ayat 13, saya akan baca di sini. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak apa? Menangkap. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka orang yang tidak cinta kebenaran memang Tuhan sengaja memakai perumpamaan. Supaya mereka dengar, ya kan? Tapi tidak apa? Mereka dengar. Sekalipun mendengar tapi tidak mengerti, gitu, nggak nanggap, gitu, bingung. Nah, kembali kepada Yohanes. Jadi untuk kita mengerti arti kata makan dan minum ini, ya, arti makan dan minum ini, maka kita bisa melihat dari konteks dari ayat ini. Coba kita lihat Yohanes pasal 6 secara dari ayat 25. Nah, ini konteks kenapa akhirnya Tuhan menjelaskan bahwa orang harus makan dagingnya dan minum darahnya supaya dapat hidup yang kekal, gitu.
Ayat 25 saya baca. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan apa? Dan kamu kenyang. Jadi peristiwanya ini setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, jadi mereka cari-cari Tuhan Yesus terus, gitu kan? Mereka cari-cari Tuhan Yesus terus, gitu kan? Kenapa cari? Gitu. Nah, Tuhan Yesus baca, gitu. Tuhan Yesus tahu, kamu cari aku, ya kan? Untuk dapat apa? Makan tadi, gitu kan? Oh, enak sekali nih. Ini kalau pemimpin kita, gitu kan? Cuma tinggal dikasih modal 5 roti 2 ikan. Kita semua 5.000 orang laki-laki, yang laki-laki ya, itu yang makan sampai kenyang, gitu kan? Belum yang wanita, belum yang anak-anak, masih sisa lagi 12 keranjang. Gitu. Enak nggak? Wah, gitu kan? Enak. Padahal, gitu, kalau terus-terusan makan itu mereka bosan juga, gitu kan? Karena apa? Karena udah dipraktikkan 40 tahun di padang gurun kan. Mereka bosan juga. Nah, tapi mereka cari-cari gitu. Tuhan Yesus bilang waktu itu adalah, kamu cari aku. Bukan karena apa? Melihat tanda-tanda. Bukan mau percaya. Bukan mau diajar. Gitu kan. Bukan mau mengerti. Tapi karena kamu sudah makan dan apa? Kenyang. Gitu. Ini kalau pemilihan presiden, presidennya bisa bikin begini, rakyatnya enak. Ya. Gitu. Lanjutnya. Akhirnya Tuhan Yesus ngomong ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi Yesus bilang begini, jangan cari makanan yang hanya sementara saja. Gitulah. 5 roti 2 ikan gitu, dikasih dibagi-bagi. Habis makan itu lapar lagi tidak? Lapar lagi. Gitu. Jangan cari makanan itu, jangan cari roti yang itu. Cari katanya roti yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Nah, perhatikan di sini. Roti yang bertahan sampai kepada apa? Hidup kekal. Nah, lalu mereka tanya. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan yang dikehendaki Allah itu? Gitu kan? Supaya dapat hidup kekal itu. Apa? Yesus jawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi untuk dapat hidup yang kekal, disuruh ngapain? Percayalah, katanya, percaya kepada Dia yang diutus Allah. Siapa itu? Tuhan Yesus yang sedang berbicara kepada mereka pada waktu itu. Nah, mendengar itu, mereka mulai komplain ini. Coba dibaca ayat 30-nya itu. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Padahal mereka sudah lihat sebenarnya. 5 roti 2 ikan, dimakan 5.000 orang lebih, sisa 12 keranjang. Mereka masih tanya, tanda apa? Gitu kan. Ya. Memang orang model begini lebih baik mendengar, biarlah mereka mendengar, namun tidak apa? Mengerti. Dengar, tapi nggak ngerti. Gitu. Maka Yesus bicara pakai perumpamaan.
Mereka bilang ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Nah, kemudian Yesus menjelaskan bahwa yang kasih makan itu bukan Musa. Begitu. Nah, kita potong ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Aku roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tadi di depan kita sudah baca, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tidak akan haus lagi. Ia akan dapat hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus mengartikan di sini berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, sama itu. Datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan apa? Haus lagi. Jadi, makan dan minum, maksudnya di sini adalah datang dan percaya. Gitu. Dijelaskan Tuhan. Datang dan percaya. Ayat 36. Tapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Gitu. Jadi mereka tidak percaya. Gitu. Walaupun sudah lihat. Kemudian ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibunya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Jadi mereka tidak percaya. Alasannya cuma satu. Alasannya selalu sama mereka. Orang yang tidak percaya zaman itu, alasannya selalu, bukankah dia ini Yesus, Nak Yusuf, gitu kan? Saudara-saudaranya kita kenal. Dia ini tukang kayu. Dia ini dari Nazaret. Selalu alasannya seperti itu. Padahal Yesus sudah memberikan banyak tanda bahwa dia adalah Mesias di tengah-tengah mereka. Mereka tetap tidak percaya. Kemudian ayat 44 sampai 47 saya baca. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi bahwa mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, tadi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yesus bilang di sini, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi, makan dan minum, makan darah Tuhan dan minum darah Tuhan, itu sama dengan artinya percaya kepada Tuhan. Karena makan daging Tuhan, minum darah Tuhan akan dapat hidup yang kekal. Ya. Dan ayat 47, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kan sama. Begitu. Jadi katanya ayat tadi makan daging, minum darah,
ini hasilnya ini dapat hidup yang kekal. Nah, kemudian di bagian tadi dikatakan dapat hidup yang kekal, ini percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi percaya itu sama dengan apa? Makan daging dan minum apa? Darah Tuhan. Ini sama. Ya, jadi yang dimaksud makan dan minum darah Tuhan itu adalah percaya. Gitu. Dan ayat ini tidak bicara juga tentang perjamuan Tuhan. Tidak bicara tentang perjamuan kudus. Ini menjelaskan maunya Tuhan adalah supaya dapat hidup yang kekal. Orang yang tidak percaya itu bisa percaya kepadanya. Datang kepada dia dan percaya. Ya, jadi memang syarat diselamatkan dari zaman kejatuhan sampai akhir itu tidak boleh diubah. Syarat keselamatannya bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Ini bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, syarat keselamatannya bertobat dan apa? Percaya. Nah, seperti koin dengan kedua sisinya. Nah, ini syaratnya. Ini memang nggak bisa diubah. Jadi maksud makan daging dan minum darah Tuhan itu adalah percaya kepada Tuhan. Kenapa percaya kepada Tuhan dapat hidup kekal? Kan begitu. Percaya kepada Tuhan dapat hidup kekal karena siapapun yang percaya kepada Tuhan, maka dosanya itu dihitungkan, sudah dihukumkan bersama dengan Kristus. Karena cara membereskan dosa cuma satu. Dosa hanya bisa beres kalau dosa dijatuhin apa? Hukuman. Artinya ini Injil. Gitu. Ini Injil. Bahwa manusia bisa masuk surga, bisa kembali ke surga, yaitu lewat bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau perjamuan ini dianggap menjadi prasyarat masuk surga, ini yang disebut sebagai sabotase dari Injil itu. Dibelokkan. Siapa yang belokkan? Siapa yang ada kepentingan manusia masuk neraka? Hah? Iblis. Iblis yang musuhnya Allah. Itu setan. Itu yang punya kepentingan. Membelokkan Injil. Padahal Injil yang benar, manusia selamat lewat bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus berkata di ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, lalu makna sesungguhnya perjamuan ini apa? Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 11, pasal 11 ayat 23, ini saya baca dari ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Jadi perjamuan, kalau kita bicara perjamuan, roti yang dipecah-pecahkan dan cawan yang berisi anggur yang diminum, itu dilakukan untuk mengingat juru selamat yang sudah datang. Gitu. Sama ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi memecahkan roti ini, memakan ini menjadi peringatan katanya. Peringatan akan aku. Maka di ayat 20, perjamuan ini dinamakan apa? Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan apa? Tuhan. Jadi Alkitab memberi nama bukan perjamuan kudus, tapi perjamuan apa? Tuhan. KJV menerjemahkan the Lord's Supper. Jadi itu makan malam Tuhan. Kenapa? Karena perintah ini dilakukan untuk mengingat waktu Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkan. Itu terjadi malam, ya kan? Malam, ya. Besoknya dia disalibkan. Jadi bukan Holy Supper, bukan, tetapi the Lord's Supper, gitu. Makan malam untuk ingat Tuhan sebenarnya. Jadi intinya seperti itu. Nah, karena menjadi peringatan tadi. Peringatan, mengingat siapa? Mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan. Dengan mengingat Tuhan sudah mati, dikuburkan dan bangkit. Dengan mengingat Tuhan, bagaimana dia menderita di atas kayu salib, maka kita akan mengasihi Tuhan. Kita melihat apa yang sudah terjadi di 2000 tahun yang lalu. Apa yang diterima Tuhan. Itulah gunanya perjamuan Tuhan. Jadi bukan untuk menguduskan. Bukan untuk menguduskan. Tapi untuk apa? Mengingat. Mengingat bagaimana kekudusan kita bisa terjadi. Kekudusannya itu diperoleh ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 10 kita baca. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita dikuduskan satu kali.
1 kali saja. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Kristus. Nah, kalau perjamuan kudus itu dilakukan berapa kali? Berkali-kali kan? Ya kan? Perjamuan kudus kan dilakukan berkali-kali. Tergantung gereja. Ada yang seminggu sekali, gitu kan? Ada yang sebulan sekali, macam-macam, begitu. Tetapi itu bukan berfungsi untuk menguduskan. Yang menguduskan adalah persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi jangan sampai salah, nah gitu. Jangan sampai pikiran kita diombang-ambingkan karena ini bisa bahaya. Kalau upacara ini diperlukan untuk keselamatan, ini prasyarat, jadi sabotase ini, perjamuan ini menjadi prasyarat keselamatan, ini melecehkan persembahan tubuh Yesus. Kalau ini bisa menguduskan, berarti ini kurang sempurna. Tapi yang benar adalah perjamuan itu bukan perjamuan kudus, tetapi perjamuan Tuhan, karena itu dilakukan untuk mengingat Tuhan. Pengudusan terjadi 1 kali selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan. Makan dan minum darah Tuhan. Bukan dalam artian perjamuan Tuhan, tetapi dalam artian bertobat dan percaya kepada Tuhan. Barang siapa percaya, ia mendapatkan hidup yang kekal. Begitu. Nah. Jadi berapa banyak ya orang Kristen yang berpikir seperti itu. Tulisan yang saya baca di depan tadi, gitu kan? Yang salah satu dari 7 tujuan perjamuan kudus dalam kehidupan Kristiani, tadi kita baca itu menguduskan, itu adalah bentuk sabotase Injil. Siapapun yang berpikir demikian, itu melenceng, itu salah. Begitu.